Selamat siang, hari ini hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023. Kami dari awal laptop akan melakukan pengetesan box panel PLTS auto backup 3000 watt. Ini pesanan dari saudara Heru Agung Setianto di Depok, Jawa Barat. Oke, untuk tampilan dapurnya seperti ini ya. Ini ada indikator input PLTS dan indikator input PLN. Jadi nanti apabila sudah ada inverter atau PLTS nya sudah on, nanti ini akan menyala. Kemudian apabila input PLN sudah ada, ini juga akan menyala. Kemudian di tengah ada wattmeter, ini ada baterai capacity untuk mengetahui kapasitas baterai kita. Kemudian di bawah sini ada selector switch. Di selector switch ini ada 3 pilihan. Yang pertama adalah auto, sebelah kanan PLTS dan PLN. Untuk auto ini sendiri prioritasnya adalah PLTS. Jadi ketika kita menggunakan mode auto, nanti outputnya akan menggunakan PLTS secara terus menerus. Nanti apabila kapasitas baterai kita di bawah 50% dari kapasitasnya atau di tegangan 48 volt, di bawah 48 volt, maka akan berpindah menggunakan PLN. Seperti itu. Jika sewaktu-waktu listrik PLN padam, maka PLTS akan membackup secara otomatis dan langsung ya. Kemudian ketika tegangan baterai di bawah 45 volt, maka inverter atau PLTS akan dimatikan. Nanti inverter atau PLTS akan dinyalakan lagi pada tegangan 47 volt. Itu kurang lebih di 40% dari kapasitas baterai. Tetapi output masih menggunakan PLN ya. Apabila ada dua sumber PLN ada, maka akan menggunakan PLN. PLTS akan tetap masih backup, jadi masih masuk ke mode backup. Nanti apabila tegangan baterai sudah naik, lakukan charging dari panel surya, tegangan baterai di atas 80% atau kurang lebih di tegangan 50 volt, maka outputnya akan berubah menjadi menggunakan PLTS lagi atau menggunakan inverter. Oke, seperti itu. Jika di PLTS ini akan terus-menerus menggunakan PLTS, kemudian baterai habis di 30% atau kurang lebih di tegangan 45 volt, maka akan berpindah secara otomatis ke PLN dan inverter dimatikan. Kemudian yang ketiga adalah mode PLN atau mode backup. Outputnya akan terus-menerus menggunakan PLN dan PLTS hanya menjadi backup apabila sewaktu-waktu listrik PLN padam. Jadi itu kita langsung saja kita lihat di bagian dalam. Di sana ada inverternya sendiri, kemudian ini MPPT-nya, lalu sini ada ATS dan LVD. Lalu di bawah sini kita ke bawah, di sebelah kiri ada dua terminal input dan output. Input nanti dihubungkan ke input dari listrik PLN 220 volt AC. Kemudian output yang akan dihubungkan ke instalasi listrik di rumah atau menggunakan atau dihubungkan ke beban ya. Kemudian baterai ini yang dihubungkan ke baterai ya, pemasangan tidak boleh terbalik, positif atau plus di kanan, negatif atau minus di kiri. Kemudian di sebelahnya adalah terminal panel surya. Untuk pemasangan sama, tidak boleh terbalik, positif di kiri, negatif di kanan. Ya, untuk baterai menggunakan sistem 48 volt DC ya. 48 volt DC, panel surya juga sama. Kemudian di sini ada beberapa instrumen. Kita dari paling kiri dulu. Paling kiri adalah VA protector atau proteksi daya dan arus lebih. Tegangan termasuk tegangan ya, tegangan over under akan diproteksi dengan mematikan seluruh sistem ya. Kemudian arus lebih atau daya lebih juga sama. Lalu di sebelah kanannya ada MCB baterai. MCB baterai ini nanti untuk sumber ke inverternya ya. MCB dari baterai menuju ke inverternya. Jadi untuk menyalakan inverter, kemudian ada soft start. Soft start ini nanti kita jelaskan untuk soft startnya. Kemudian di sebelahnya lagi ada MCB baterai untuk PV. Baterai untuk PV ini nanti yang terhubung dengan MPPT ya, jadi untuk charging. Kemudian di sebelahnya lagi ada output MCB PV, ini MCB untuk panel surya, MCB output ya untuk ke output. Kemudian paling kanan adalah arrestor atau proteksi ada sambaran petir. Gitu. Oke. Untuk menyalakan pertama kali adalah soft start dulu. Soft start ya. Soft start ini berfungsi untuk dinyalakan pertama kali saja. Ini berfungsi untuk meredam beban kecil ya, artinya
untuk menghindari sistem proteksi pada BMS baterai terpicu, jadi menggunakan soft start dulu, jadi baterainya nanti tidak protect. Nah, oke, kita coba, kita nyalakan dulu. Soft startnya tidak perlu lama-lama, kurang lebih 5 detik saja. Oke, kalau sudah, diikuti dengan MCB baterai di sebelah kirinya. MCB baterai naik, MCB soft start diturunkan seperti ini ya. Jadi MCB soft start, setelah MCB baterai naik, MCB soft start harus diturunkan ya, tidak untuk dinyalakan terus menerus. Ini untuk pertama kali saja. Oke, seperti itu. Lalu kemudian untuk menyalakan MPPT, ini dulu baterai dulu untuk MPPT ya, baru MCB PV. Nah, untuk yang kedua ini harus berurutan ya, baterai baru PV, kemudian untuk mematikan juga berurutan, PV baru baterai, seperti itu ya. Sisanya boleh tidak berurutan. Lalu ini MCB output yang dihubungkan ke output ya, atau ke beban tadi. Kemudian kita lihat di sini MPPT juga menyala ya, kita sudah nyalakan. Lalu kita lihat di bagian depan. Nah, bagian depan output sudah ada ya, ini tegangan outputnya 217 volt, di sini tertera 217 volt. Ini untuk dari PLTS, mohon maaf ya, ini terbalik, nanti kami balik dulu. Kemudian ini adalah daya ya, daya yang terpakai. Oke, sebentar kita perbaiki dulu ya, ini untuk balik. Baik, mohon maaf ya, tadi karena ada terbalik ke pemasangannya, kami keliru memasang terbalik, ini sudah diperbaiki. Ini adalah indikator untuk PLTS ya, input PLTS atau inverter sudah menyala. Tegangan kita lihat di wattmeter ini, paling atas sebelah kiri warna biru adalah tegangan output, di bawahnya adalah daya yang digunakan ya, untuk saat ini belum ada. Kemudian di bawahnya lagi ada suhu. Di sebelah kanan paling atas warna merah adalah arus, di bawahnya ada timer, dan paling bawah adalah total konsumsi daya atau power factor. Ini belum ada beban ya, jadi power factornya masih 0. Oke, kita coba berikan beban dulu. Untuk bebannya kami menggunakan kipas untuk tes ini. Nah, kita lihat bebannya 40 watt ya, ini kami menggunakan kipas sebagai beban untuk tes ini ya. Kita untuk saat ini kita tes fungsi dulu, nanti kita lanjut ke tes load atau tes beban. Oke, seperti ini. Kemudian kita berikan input PLN ya. Nah, input PLN sudah masuk sebelah kiri. Kita coba switch ke PLN dulu. Kita pindah PLN. Nah, kita lihat tegangan output dari PLN adalah 204 volt ya. Ini 200 volt, ini adalah tegangan dari PLN. Kita switch ke PLTS lagi. Nah, ini saat ini PLTS ya. PLTS 220 volt, PLN 200 volt ya. Jadi kita bisa melihat perbedaan tegangan di sini. Jadi kita tahu nih outputnya menggunakan apa. Oke. Selain dari situ, nanti kita juga bisa cek di sini ya. Di dalam sini kita lihat di paling kanan itu ada indikator warna merah. Indikator warna merah menyala apabila kita menggunakan mode PLN atau outputnya PLN. Kalau outputnya PLTS dia akan padam seperti ini. Ini PLTS, seperti ini adalah PLN. Oke, kita ke auto dulu, kembalikan ke auto. Nah, kita lihat tegangan baterai kita adalah saat ini 52 volt ya, 52 volt, atau kita nah ini 100% ya. Kita coba kita turunkan kapasitas baterainya. Saat ini kita switch di mode auto ya, kita switch ke mode auto. Nah, kita lihat di sini tegangan 220 volt, artinya kita menggunakan output PLTS. Kita coba kita turunkan kapasitas baterai kita, tegangan 52 volt, sekarang kita turunkan di bawah 48 volt ya. 48 volt itu kurang lebih di 80% kapasitas baterai. Seharusnya mohon maaf 50% ya, 50% kapasitas baterai. Nanti apabila di bawah 50% maka akan berpindah ke PLN, dan PLTS akan standby membackup apabila PLN padam. Kita coba kita turunkan. Oke, di bawah. Nah, tegangan saat ini 47 volt.
output berpindah PLN ya, beban tetap nyala, output berpindah ke PLN. Nah, saat ini output PLN di sini PLTS atau inverter standby membackup apabila nanti listrik PLN padam ya. Kita coba padamkan listrik PLN. Nah, listrik PLN padam otomatis berpindah ke PLN ya, PLTS 220 volt outputnya. Oke, normal. Jadi seperti itu. Nanti apabila listrik PLN padam agak cukup lama ya, kita berandai-andai apabila listrik PLN padam cukup lama, kemudian baterai otomatis akan berkurang terus. Ini kita asumsikan di malam hari di bawah 45 volt maka PLTS atau inverter akan dimatikan. Nah, seperti ini 45 volt itu kurang lebih 30% ya. Ini sudah padam PLTS nya. Nah, nanti kita akan dinyalakan lagi apabila sudah di atas 47 volt atau kurang lebih 40% dari kapasitas baterai. Nah, di atas 47 volt PLTS sudah menyala, kita tunggu sebentar. Oke, otomatis sudah menyala, beban juga sudah menyala seperti itu. Kemudian ketika PLN menyala lagi, saat ini tegangan masih di bawah 50% atau kapasitas baterai ya, masih di bawah 50%. Kemudian PLN menyala kembali, maka otomatis output akan berpindah menggunakan PLN. Kita tes. Nah, output berpindah ke PLN lagi. Tegangan output 200 volt ya. Ini adalah tegangan output PLN. Nah, seperti itu, inverter masih standby membackup sewaktu-waktu listrik PLN padam lagi. Nanti ketika kapasitas baterainya sudah naik di atas 80% atau di atas 50 volt, nah, maka output berpindah menggunakan PLTS kembali. Seperti itu. Jadi secara fungsi normal ya. Kita switch secara otomatis ataupun manual juga sudah berfungsi dengan baik. Kita coba lagi. Saat ini auto, kita pindah ke PLN, output PLN, kita pindah ke PLTS lagi, outputnya PLTS ya, normal, artinya perpindahan PLN PLTS secara otomatis ataupun manual semuanya bekerja dengan baik. Jadi kami pastikan semua bekerja dengan baik untuk sistemnya. Kita lanjutkan nanti ke video yang kedua adalah tes load atau tes beban, apakah inverter ini benar-benar mampu diberikan beban 3000 watt secara continuous. Oke, untuk video yang pertama sampai sini dulu. Kita lanjut ke video yang berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.